wabarakatuh. Baik, kembali berjumpa di pembahasan tryout yang ke-11, materinya pengetahuan kuantitatif. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Yo, coba kita lihat sekarang nomor 1. Nomor 1 diketahui di sana ada himpunan A. Anggotanya adalah X. Berapa lagi? 2X tambah Y. Lalu 2Y, Y tambah Z, dan X tambah Z. X, Y, Z bilangan bulat. Oke, berarti bisa 0, positif, atau negatif. Berapa modus? Berarti yang sering munculnya. Nah, di sana ada keterangan. Pernyataan 1 menyatakan bahwa X setengah Y. X sama dengan setengah Y. Lalu Y 2 kali Z. Berarti Y sama dengan 2Z. Nah, dari sini saya pengen merubah, karena ada 3 variabel. Di sini diketahui ada 2 hubungan ketiga variabel itu, berarti saya ubah semua ini himpunan A menjadi satu variabel. Sebuah variabel. Nah, bebas. Nah, coba pengennya saya semua diubah dalam X aja. Berarti yang Y diubah dalam X. Berarti dari sini Y sama dengan 2X ya. Oke. Terus Z. Nah, Z juga nanti diubah dalam X. Nah, keterangan di sana kalimatnya X sama dengan setengah Y dan 2 kali Z. Berarti di sana X-nya sama dengan 2Z. Jadi dengan kata lain Z-nya adalah setengah X. Oke, ya, coba. Dengan kondisi seperti ini berarti himpunan A jadi apa aja, yuk? X-nya berarti tetap X. 2X tambah Y, Y-nya berapa? 2X, berarti 2X tambah 2X. Jadi 4X, gitu ya, langsung ya. Oke. Terus 2Y, Y-nya berapa? 2X, berarti 2 dikali 2X. Jadi 4X. Oke. Y tambah Z, Y-nya berarti 2X. Z-nya berapa? Setengah X. Y tambah Z, berarti 2X tambah setengah X. 2 setengah, atau 5 per 2X. Oke. Terus X tambah Z. Z-nya adalah setengah X, berarti X ditambah setengah X. 1 ditambah setengah, 1 setengah, atau 3 per 2. Oke, nah yang ditanya modus berarti yang sering muncul. Nah, udah ketahuan yang sering muncul berarti apa? 4X ya? Ya nggak? Nah, tinggal nyari X-nya. Nah, di sini kan kita belum tahu berapa nilainya. Yang ditanya kan berapa sih modusnya, berarti kita harus cari X-nya. Nah, dari pernyataan 1 kita tidak bisa menentukan modusnya, berapa nilainya, gitu loh. Jadi kita harus cari tahu lagi. Nah, di sana ada keterangan lagi, pernyataan 2. Nah, pernyataan 2 apa katanya? Diketahui median. Nah, mediannya. Nah, kita cek dulu. Si himpunan A ini kalau saya urutkan nyari mediannya kan berarti datanya harus terurut. Nah, yang paling kecil mana? X ya. Oke. Setelah X berarti berapa? 1 setengah. Berarti 3 per 2X. Lalu 5 per 2. Berarti. Lalu terakhir baru 4X. Nah, berarti ini yang jadi median. Nah, katanya mediannya diketahui di sana berapa? 125. Berarti kalau gitu 5 per 2X dapat 125. Dapat kan X-nya? 125 bagi 5, 25 ya. Jadi 25 kali 2, 50. Nah, itulah X-nya. Nah, dengan X-nya 50, bisa nggak kita tentukan modus sekarang? Bisa ya. Modusnya kan 4X yang sering muncul. Nah, berarti dengan X-nya 50 dapat 4 kali 50. Jadi 200. Nah, jadi kesimpulannya nomor 1 ini bisa kita jawab kalau pernyataan 1 dan 2 barengan digunakan. Jadi apa tuh jawabannya? Kalau 2 pernyataan harus dipakai dua-duanya? Ada ya di sana? Oke, yuk. Itu nomor 1. Terus, sekarang ke nomor 2. Nomor 2. Jadi nomor 1 tadi apa? 1 dan 2 bersama-sama ya. Bersama-sama digunakan. Oke. Nomor 2, diketahui masih himpunan A katanya. Anggotanya di sana berapa? 6, 9, 14, dan X. X menyatakan jumlah dari 3 bilangan pertama. Oh, berarti X itu adalah 6 ditambah 9 ditambah 14. Itu dong. 6 tambah 9, 15. 15 tambah 14, jadi 29. Itulah X-nya. Nah, yang ditanya berapa jangkauan? Jangkauan itu apa? Terbesar kurangi terkecil. Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Berarti yang terbesar ini berapa? 6, 9, 14, dan 29. Jadi kalau gitu 29 dikurangi yang terkecilnya berapa? 6. Dapatlah 23. Oke. Terus nomor 3.
Himpunan B berisi semua bilangan prima yang kurang dari 40. Nah, ayo, apa? Bilangan prima kurang dari 40. Yuk, bareng-bareng. Mulai dari berapa bilangan prima? 2. Terus 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 enggak, 23, 25 enggak, 27, 29 ya kan? Terus 31, 33 enggak, 35 enggak, 37 iya, 39 enggak ya. Oke. Nah, itulah bilangan prima yang kurang dari 40. Berapa median? Nah, median itu berarti nilai tengahnya. Nah, kita cek aja yang tengah-tengahnya. Yuk, cek ada berapa dulu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Datanya ada 12 biji. Berarti tengah-tengahnya antara data ke, ya kalau 12 semuanya 12 berarti di kiri kanan harus imbang, harus ada 6. Berarti data antara data ke 6 dan data ke 7. Oke, yuk kita cek. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, antara ini berarti. Nah, coba benar nggak? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Yang kanan juga harus 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau gitu medianya 13 tambah 17 bagi 2 gitu ya. Berapa tuh? 13 tambah 17? 30 bagi 2 jadi 15. Oke. Ada 3 pernyataan 1, 2, dan 3. Kumpulan bilangan yang 1, 100, 1, 101 dan seterusnya. Nomor 2-nya 20, 40, 60, 120. 3-nya seperti itu. Yang ditanya urutan yang benar berdasarkan simangan baku. Nah, apa simangan baku? Rumusnya akar dari sigma XI dikurangi rata-rata dikuadratkan bagi dengan banyaknya data. Nah, ngelihat seperti ini rumusnya berarti kita harus cari tahu dulu rata-ratanya. Nah, coba kita cek. Pernyataan 1 nyari rata-rata karena datanya sama semua, ya pasti rata-ratanya data itu sendiri, ya nggak? Gitu kan? Nah, terus yang ini. Nah, ini bervariasi nih. Nah, lewat dulu. Nah, yang ketiga. Nah, lihat. Yang ketiga. Ini 24 minus 24 sama ya. Nah, tinggal minus 25 sama minus 23. Coba kita cari rata-ratanya dua angka ini. Minus 25 ditambah minus 23 dibagi 2. Minus 24 juga kan? Nah, kalau minus 24, minus 24, minus 24 dicari rata-ratanya, karena bilangannya sama, berarti rata-ratanya bilangan itu sendiri. Berarti yang 3 bilangan ini rata-ratanya 24. Kita tambahin dengan rata-rata yang ini, ternyata 24 juga. Jadi semuanya bilangannya seolah-olah minus 24, minus 24, minus 24, minus 24. Jadi kalau gitu rata-ratanya minus 24 juga. Bisa dipahami ya? Oke. Terus yang kedua. Nah, yang kedua juga coba kita lihat sekilas. 40 dengan 60 jadi 100 ya. Kalau saya jumlahin, kalau seolah-olah kita nyari rata-rata, terus ini 100 lagi. Jadi dua bilangan ini rata-ratanya berapa? 100 sama 100. Ya berarti 100 kan? Oke. 20 dengan 120, jumlahin bagi 2, berapa tuh? 20 dengan 120, 140 bagi 2, 70. 70 dengan 100, seolah-olah kita cari rata-rata 70 dengan 100. Jadi berapa tuh? 70 dengan 100. 100 tambah 70 bagi 2. 170 bagi 2. Berarti berapa? 85. Oke, nah itulah rata-ratanya. Gitu caranya. Nah, sekarang untuk mencari urutan dari simangan bakunya, nah ini nggak usah dikerjakan dengan baik dan benar. Nah, kita cek. Nih, pernyataan 1 atau simangan baku yang ke-1 ya. Nah, nih datanya kan semuanya 101. Masukin ke sini terus dikurangi rata-rata. Ternyata rata-ratanya berapa? 101 juga. Nah, jadi tinggal 101 kurang 101 pasti 0 kan? Nah, nanti 0 tambah 0 terus. Berarti kalau gitu kesimpulannya simangan baku yang ke-1 pasti 0. Nah, terus yang ketiga yang lebih sederhana. Nah, kita cek yang ketiga dulu. Nah, lihat bilangannya. Setiap data dikurangi rata-ratanya. Datanya yang ini, minus 24, minus 24, minus 24. Kalau ini saya kurangi dengan nanti rata-ratanya, pasti 0 kan? Ya nggak? Nah, pasti 0. Nah, atau ya, pasti 0 ya. Minus 24. Enggak 0 ya. Tapi, nah dia ada punya selisih. Tapi selisihnya lihat, ini akan sama. Nah, ini dengan ini minus 24, coba kita cek. Minus 24 dikurangi minus 24. Oh, 0 tuh kan, benar? 0 ya. Nah, ini 0, 0. Yang ini nanti selisihnya berapa? 1 dikuadratin 1. Yang ini dikurangi selisihnya berapa? 1 lagi dikuadratin
1. Berarti nanti 1 tambah 1. Yang ini berapa tadi? 0. Berarti kalau gitu jumlahnya 2. 2 dibagi dengan banyaknya data. Berapa ada banyaknya data? Ada 5. Terus diakarin ya. Berarti akar dari 2/5. Oke. Terus nah yang kedua gimana ngitungnya? Nah, kita lihat ngitungnya. Selisihnya gede nggak antara setiap data dengan rata-rata? Gede ya. Nah, kalau gede berarti nanti bilangannya gede. Bilangannya gede, selisihnya harus dikuadratin. Ya, berarti tambah gede. Berarti nanti pasti S2 keseimbangan baku yang kedua pasti akan yang paling besar. Nah, dibandingkan yang ketiga ini. Jadi gini, kalau gitu ini kesimpulannya yang kedua paling besar. Jadi urutannya adalah yang kedua, yang ketiga, dan yang ke-1. Gitu caranya, ya. Jadi nggak usah detail semuanya. Nah, coba diulang biar bisa dipahami ya. Jadi nanti cukup lihat selisihnya aja antara setiap data dengan rata-ratanya. Jadi yang kita cari cukup rata-ratanya aja di sana. Oke. Terus nomor 5. Nomor 5 di sana ada rumus X faktorial bagi dengan apa katanya? X tambah 2 faktorial. Katanya sama dengan X dibagi dengan X tambah 1 faktorial. Nah, ngelihat bentuknya, kalau kalian penasaran boleh diutak-atik. Tapi saran saya soal seperti ini, ngelihat dari jawabannya, ini mending kita cek satu-satu. Ya, lihat yang A, katanya X-nya 3, masukin. Ya enggak? Nah, masukin ke sana, ke soalnya. Ganti X-nya dengan 3. Jadi 3 faktorial per 3 tambah 2, 5 faktorial sama dengan 3 per 3 tambah 1, 4. Coba cek. 3 faktorial saya biarkan aja. 5 faktorial ini saya ubah jadi 5 kali 4 faktorial. 3 per ini 4 faktorial, biarkan 4 faktorial. Nah, ini saya coret. Ya enggak? Sama kan? Jadi tinggal kali silang. Apakah 3 faktorial sama dengan 3 kali 5? Nah, kita hitung. 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1 sama nggak dengan 3 kali 5? Enggak ya? Nah, berarti kalau gitu yang A salah. Coba cek yang B. Yang B katanya X yang 4. Masukin. 4 faktorial per 4 tambah 2 berarti 6 faktorial sama dengan 4 dibagi 4 tambah 1, 5 faktorial. Nah, coba kayak tadi 4 faktorial per 6 faktorial, 6 kali 5 faktorial sama dengan 4 dibagi 5 faktorial. Nah, ini coret 5 faktorialnya, tinggal kali silang. 4 faktorial sama dengan 4 kali 6. 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 4 kali 6. Benar nggak? 4 kali 3 kali 2 kali 1 2, 4. 4 kali 6 24. Nah, benar. Berarti kalau gitu kesimpulannya jawabannya adalah yang 4. Oke? Nah, itulah yang nomor. Sekarang nomor 6. Nomor 6 ada gambar segi 4. Ya. Jumlah sudut dalam segi 4 berapa? 360. Oke, nah di sini diketahui sudut-sudutnya. Yang ditanya berapa sudut W katanya. Oke, yang ditanya sudut W. Ngelihat sekilas besar sudut W, biar bisa kita tentukan. Awas, ini tipuan, belum berarti 90 derajat ya. Nah, soalnya apa? Ada keterangan pernyataan 1 katanya di sana X tambah Z-nya sama dengan 75. Oke, nah coba kita cek. Nah, coba lihat dulu. Tadi saya bilang segi 4 jumlah sudutnya berapa? 360. Yang ini X, ini W, ini Z. Berarti ini apa dong? Nah, yang ini berarti 360 dikurangi Y ya. Oke, nah berarti kalau gitu kesimpulannya X ditambah W ditambah Z ditambah 360 min Y itu harus 360. Nah, ini habis nih. Jadi kalau gitu X ditambah W ditambah Z min Y sama dengan 0 atau sama dengan Y. Bisa dipahami ya? Oke. Dah, itu. Berarti untuk nyari W harus tahu X, Z, sama Y. Kita lihat. Pernyataan 1, ada keterangan X tambah Z-nya 75. Coba kita masukin ke sini. Kalau X tambah Z-nya saya ganti dengan 75, berarti nanti X tambah W tambah Z-nya akan berubah jadi apa? 75 ditambah W sama dengan Y. Dari sini, bisa kita tentukan W-nya? Enggak ya? Karena harus tahu Y-nya berapa. Jadi pernyataan 1 nggak cukup untuk bisa menjawab pertanyaan. Pernyataan 2, ada keterangan Y-nya katanya sama dengan 135. Nah,
Kalau pakai pernyataan 2 aja, saya masukin ke sini, bisa dapat W-nya nggak? Nggak ya? Ya nggak bisa. Karena ada X, ada Z yang belum diketahui. Nah, oke. Jadi pernyataan 1 aja nggak bisa, pernyataan 2 aja nggak bisa. Nah, sekarang coba kalau kita gabungkan pernyataan 1 sama 2, kita pakai bareng-bareng. Hasil pernyataan 1, saya dapat tadi apa? 75 ditambah W sama dengan Y. Pernyataan 2, Y-nya 135. Kalau si Y ini saya masukin ke sini, nanti dapat W-nya nggak? Dapat kan? Nah, jadi kalau gitu kesimpulannya, pernyataan 1 dan 2 harus bersama-sama, sehingga pertanyaan bisa dijawab. Oke? Nah, terus, nomor 7. Suatu roda berdiam pada suatu jalan seperti pada gambar. Keliling dari roda tersebut 12 pi. Artinya di sana adalah keliling lingkaran 12 pi. Apa rumus keliling lingkaran? 2 PR sama dengan 12 pi. Nah, saya ganti tuh. Dapat kan R-nya kalau kita hitung dari situ? Dapat keterangannya? Jari-jarinya 6. Yang ditanya berapa jarak pusat roda dengan titik X. Lihat dari gambar, pusat roda ke X itu apa artinya? Jari. Kalau gitu jadi jawabannya 6. Gitu ya. Terus, nomor 8. Nomor 8 diketahui apa? Garis G dan lingkaran O. Oke. Ya. Berada pada suatu bidang XY. Jika lingkaran O berpusat pada pusat koordinat 0,0 dan memiliki jari-jari 3. Oke. Nih, ini lingkarannya. Pusatnya di 0,0, berarti ini sumbu X, sumbu Y. Jari-jari 3, berarti ini 3, ini 3, ini min 3, ini min 3. Gitu ya. Nah, apakah garis G akan memotong lingkaran O? Nah, ada keterangan. Pernyataan 1 untuk bisa ngejawab itu. Apakah bisa garis G memotong lingkaran O? Nah, kemiringan garis G 1/20. Nah, berarti gradien garis G ya 1/20. Nah, gimana nih? 1/20 berarti kurang dari 1. Nah, oke, coba nih. Saya kasih tahu dulu. Kalau ini 3, ini minus 3 nih, kalau kayak gini. Nah, ini kan sama ya. Berarti ini gradiennya 1. Oke. Nah, terus kalau ini 3 di sini 1, nanti gini. Nah, yang ini berarti gradiennya 3. 3 bagi 1. Ya. Itu aja, ini minus. Jadi 3 dibagi min A per B, awas ya. Min Y per X lah gampangnya gitu. Jadi min 3 per min 1. Jadi 3. Nah, artinya dari sini kita simpulkan. Dari 1 ke 3 ngegedein kan? 3 lebih gede kan dibanding 1. Ternyata si garisnya lebih tegak. Ya enggak? Nah, kalau lebih kecil berarti lebih landai. Nah, jadi kalau gitu, kalau 1/20 agar bisa motong kemiringan garis G-nya berarti harus lebih kecil lagi. Nah, jadi harus seperti ini nih biar motong itu. Kalau ini 1 berarti harus begini nih. Kurang lebih gini lah. Nah, ini garis yang kita cari. Apakah ini garis G akan bisa memotong lingkaran O? Ya, akan motong kalau posisinya gini. Ini kita anggap gradiennya adalah 1/20. Tapi apakah pasti seperti ini? Nah, enggak juga. Ternyata kalau saya garis ini saya geser ke sini kan mungkin nih. Yang penting sejajar ya. Nah, ini gradiennya juga bisa 1/20 misalkan. Ini dengan kata lain sejajar. Nah, kalau gini motong enggak? Enggak. Nah, berarti kalau gitu pernyataan 1 enggak cukup. Karena pernyataan 1 katanya kalau dengan gradien gini bisa motong. Ternyata mungkin juga tidak. Jadi pernyataan 1 salah ya. Oke, kita cek pernyataan 2. Pernyataan 2, titik potong garis G terhadap X kurang dari minus 3. Mana? Oke. Titik potong garis G terhadap sumbu X. Garis G terhadap sumbu X kurang dari minus 3. Nah, titik potongnya dengan sumbu X ini minus 3, misalkan gitu ya. Saya coba pakai yang hitam lagi deh. Nah, nih, kurang dari minus 3. Nah, kalau kurang dari minus 3, motong sumbu X berarti kan harus motong di sumbu X yang di sebelah sini nih. Nah, kalau kondisinya kayak gini, nah, coba saya hapus yang ini ya. Hijau ini.
Coba sekarang, kalau pengen motongnya yang kurang dari min 3, mungkin nggak seperti ini kondisinya? Mungkin ya, karena dia di sini, ini kan ini minus 3, ini anggap minus 4. Boleh? Boleh. Motong? Iya. Terjawab? Iya. Tapi apakah pasti seperti ini? Enggak juga. Bisa aja kan saya gini garisnya. Ya nggak? Nah ini juga kurang dari minus 3. Tapi apakah motong dari lingkaran tersebut? Enggak. Ternyata ada dua kemungkinan, bisa motong, bisa tidak. Jadi pernyataan 2 juga tidak cukup. Jadi kalau gitu pernyataan 1 dan 2 tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke. Ada ya pilihan seperti itu. Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Oke. Nah itulah untuk nomor 9. Suatu kotak perhiasan berbentuk balok. Oke. Balok berarti punya apa? Panjang, lebar, dan tinggi. Anggap ini panjang, lebar, tinggi. Dengan kapasitas 12 cm kubik, berarti itu volumenya. Volumenya P kali L kali T sama dengan 12. Dah, gitu aja lah saya anggap. Jika panjang, lebar, dan tinggi dari kotak perhiasan yang kedua adalah 2 kali lipat dari kotak perhiasan pertama, berarti saya punya kotak lagi yang ternyata ukurannya 2 kali lipat. Berarti ini 2P, 2L, 2T. Nah, berapa kapasitas? Berapa volumenya? Nah, berarti volumenya 2P kali 2L kali 2T. 2 kali 2 kali 2, ya berarti 8. 8 kali P kali L kali T. PLT-nya ada nih 12, ya berarti tinggal 8 kali 12 dong. Dapat 96. Oke, bisa ya, gampang ya. Nah, terus nomor 10. Inilah. Nomor 10, suatu kaleng kecil berbentuk tabung diisi setengahnya dan diletakkan dengan posisi tidur. Oh, nih kaleng posisi tidur diisi setengahnya, ya berarti seginilah. Ya enggak? Nah, ini diisi apa katanya? Air. Oke. Berisi 64 V. Berarti ini volumenya. Volumenya 64 V. Oke. Kalau ini setengahnya, volume tabung apa sih? V R kuadrat T ya. Oke, 64 V. Nah. Terus, apalagi keterangannya? Dan tinggi air pada posisi ini adalah 4 cm. Oh, tingginya 4 cm nih, dari sini ke sini 4 cm. Nah, berarti ini apa dong yang 4? Berarti posisi ini ke sini ya, jaraknya ya. Oh, berarti jari-jari ya. Berarti jari-jarinya 4. Ya enggak? Nah, jari-jari apa? Jari-jari tabung tersebut 4. Nah, oke, nah terus apalagi? Jika kaleng tersebut sekarang diletakkan dengan posisi tegak, nah dibalikin nih, jadi berdiri. Nah gitu. Tadi ini di sini jari-jarinya 4. Nah posisi air ada di mana? Gitu kan ya? Nah di sini misalkan, nah ini yang ditanya berapa tingginya? Oke. Nah coba kita cek. Coba masukin ke sini. Hitung yang tadi. Berarti ini V-nya saya coret. Berarti dengan posisi gini, nah ini tuh berarti, oh ini volumenya berarti sama ya, 64. Nah berarti di yang sini apa? VR kuadrat T sama dengan 64 V ya. Nah dari sini aja lah biar gampang. Nah V-nya coret, R-nya udah pasti berapa? 4 kan? Nah jadi 4 kuadrat dikali T sama dengan 64. Nah 4 kuadrat berapa? 16 ya. Berarti kalau gitu 64 dibagi 16. Jadi tingginya berapa? 4. Jadi tinggi air yang setelah ditegakkan adalah 4 cm. Oke, itulah ya. Terus nomor 11. 11. Berapa 5? Berapa itu? 5, ya. 5,055 kalau dibagi dengan 2,022. Nah, gimana nih? Gampang lah. Semua saya kali 1000 misalkan, kan jadi 5055 per 2022. Terus kalau saya bagi 1011 ya berarti tinggal 5. Yang ini bagi 1011 ya berarti jadi 2. Jadi 5/2 dong, atau 2,5 ya. Oke. Terus nomor 12. Nah, apa ceritanya? Ada mobil Ferrari diisi 10 galon bensin sebelum ia berhenti di SPBU. Oke, ini SPBU. Dia udah diisi 10 galon bensin. Kemudian yang mengisi tambahan 6 galon bensin. Nah, di SPBU ini ditambah 6
galon. Terus jika tangki bensinnya masih kurang dari 4 galon dari kapasitasnya, oh ini masih sisa. Setelah diisi 6 tuh ada sisa 4 galon agar full tank. Yang ditanya, berapa persen kapasitas total dari tangki bensin tersebut ketika berhenti di SPBU? Nah, berarti yang 10 galon ini berapa persennya dari totalnya? Fullnya berapa? Nah, full tanknya berarti 10 tambah 6 tambah sisanya berapa? 4. Nah, berarti tambah 4 ya. Jadi berapa? 20. Full tanknya 20 galon. Yang ditanya pada saat mau ngisi di SPBU berarti dia terisi berapa? 10 galon. Nah, si 10 galon itu berapa persennya? Nah, jadi kalau gitu 10 galon sama dengan 10 per 20 dikali 100%. Jadi setengahnya ya. Jadi 50%. Oke, itulah untuk nomor 12. Nomor 13. Diketahui gaji Anissa tahun lalu. Oh, gaji tahun lalu. Gaji tahun lalu. Katanya 500 juta. Wow, setahun 500 juta. Berapa gaji tahun ini? Gaji tahun sekarang. Nah, ada keterangan pernyataan 1. Gaji Anissa tahun ini meningkat 20% dibanding gaji tahun lalu. Meningkat 20%. Nah, coba kalau meningkat 20% dari gaji tahun lalu, gaji tahun ini bisa dihitung nggak? Tahun ini 20% meningkatnya. Bisa ya? Kalau meningkat 20% berarti lebih dari 100%. Berarti 100 tambah 20 berarti 120% ya. Berarti 120% dari tahun lalu. Tinggal 120 dikali 500 juta. Ketemu hasilnya? Ketemu. Perlu yang detail nggak usah. Untuk soal tipe seperti ini yang penting kita, oh ternyata dengan keterangan ini kita bisa tahu gajinya, bisa dihitung. Gitu prinsipnya ya. Oke. Terus nomor 2, pernyataan 2. Jadi kalau gitu dengan pernyataan 1 pertanyaan bisa dijawab, bisa. Cukup gitu ya. Oke. Dengan pernyataan kedua, jika Anissa mendapat tambahan 100 juta, Anissa mendapat tambahan 100 juta tahun ini dapat 100 juta tambahannya, gajinya meningkat 40% dibanding tahun lalu. Oh, tambahan 100 juta tahun ini sama dengan meningkat 40%. Ya nggak? Meningkat 40%. Nah, coba bisa nggak kita hitung? Nah, coba gini hitungnya. Tambahan, nggak tahu kan gaji tahun ini berapa? Oke, misalkan X gaji tahun ini ditambah 100 juta. Saya tambah 100 misalkan satuannya juta. Nah, dengan tambah 100 juta ini ternyata menjadi 140%, meningkat 40%-nya. Oh, berarti kalau kita nyari yang 40%-nya itu sama aja dengan gaji tahun ini yang ditambah dengan 100 juta ini saya bagi dengan gaji tahun sebelumnya. Berapa tahun sebelumnya? Ada kan? 500. Nah, kalau saya hitung persentasenya ini katanya sama dengan 40%. Gitu. Nah, dengan cara seperti ini berarti kita cari X itu apa tadi? Gaji tahun sekarang. Dengan rumus seperti ini kita dapat nggak X-nya? Dapat ya, tinggal kali silang. Ya nggak? 500-nya ke sana, terus 100-nya nanti pindahin. Selesai, nanti dapat X-nya. Nah, jadi kalau gitu pertanyaannya bisa kejawab nggak? Bisa. Jadi kalau gitu ternyata dengan pernyataan 1 cukup, pertanyaan bisa dijawab. Dengan pernyataan 2 juga cukup, pertanyaan bisa dijawab. Jadi kalau gitu tahu ya jawabannya apa? Yang pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 juga cukup. Ada ya? Nah, jadi jawabannya 1 cukup, yang 2 juga cukup. Oke. Terus nomor 14. Pendapatan sebuah perusahaan meningkat 15% triwulan terakhir. Nah, triwulan. Ini triwulan terakhir. Oh, ini misalkan sekarang triwulan terakhir. Oke, terus jika pendapatannya terus meningkat dengan laju yang sama dengan triwulan saat ini triwulan terakhir, oh berarti anggaplah ini batasnya, yang ini triwulan sekarang. Nah, gitu. Berapa persen pendapatannya meningkat dari awal triwulan terakhir hingga triwulan saat ini? Dari sini, dari awal triwulan terakhir hingga
triwulan saat ini sampai sini. Nah, ini berapa kenaikannya? Gitu. Nah, ternyata kenaikannya itu meningkat 15%. Nah, berarti kalau gitu, kalau misalkan sebelumnya ini pendapatannya X, ya enggak? Si perusahaan itu, berarti triwulan ini meningkat berapa tadi? 15%, ya berarti tinggal X ditambah 15% dikali X, kan gitu. Ya. Jadi ngitungnya gimana? X kali 1 ditambah 15%. 0,15 ditambah 1 jadi 1,15X. Gitu ya. Oke. Ini yang triwulan terakhir. Nah, triwulan sekarang katanya ini lajunya juga sama. Berarti ini juga 15%. Nah, dari mana? Ya dari yang sini. Ya enggak? Nah, yang ini kan nilainya yang ini. Berarti ngitung yang ini adalah 1,15X ditambah dengan 15% dari 1,15X. Gitu. Saya faktorin 1,15X kali yang ini berarti 1 ditambah 15%. 15% 0,15 ditambah 1 jadi 1,15. Jadi 1,15X dikali 1,15 berarti sama aja dengan 1,15 dikuadratin kali X. Nah, pertanyaannya, berapa persen meningkatnya? Oh, dibanding yang sebelumnya. Nah, berarti ini kita cari ini. Berarti tinggal kita hitung 1,15 dikuadratin. Ya enggak? Nah, ya udahlah, kuadrat aja biar cepat. 52, 57, 5, 5, 1, 1. Kan gitu. Terus ini 5, 1, 1 tuh. Jadi berapa tuh? 2, 1, 10, 12, 3, 1. Nah, 4. Tuh. Berapa tuh? 1,3225. Ya enggak? Meningkat, ya pasti meningkat karena lebih dari 1. Meningkatnya berapa? Meningkatnya meningkatnya berarti 0,3225 atau 32,25%. Itulah ya. Oke. 16. Virus dan corona menyelesaikan tugas untuk nilai tambahan di sebuah kursus. Nah, ngerjain tugas biar dapat nilai tambahan, gitu katanya. Siapa yang dapat nilai akhir tertinggi? Nah, nilai akhir tertinggi berapa? Coba pakai sedikit logika. Biar tahu nilai akhir, berarti kita harus tahu acuannya dong. Nilai awalnya berapa? Gitu kan? Nah, coba ada keterangan. Nah, pernyataan 1. Keterangannya katanya si virus dapat tambahan. Nah, tambahannya 10%. Pernyataan 2, si corona katanya tambahannya 6%. Nah, soal seperti itu. Nah, di soal ini kita bisa tahu berapa nilai akhir, berarti harus ada acuannya. Acuannya adalah nilai awalnya. Si virus ada nilai awalnya? Nggak ada. Berarti kalau gitu nggak bisa kita tentukan. Ya nggak, nilai akhir si virus. Nilai akhir si corona, emang nilai awal si corona ada nggak? Nggak ada juga. Jadi kalau gitu pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk bisa menjawab. Ya, jadi pilihannya 1 dan 2 tidak cukup. Nah, cari tuh pilihannya apa? Tidak cukup untuk bisa menjawab pertanyaan, ya. Oke, terus 17. Nomor 17. Dalam 3 minggu dari 14 November 2019 sampai 5 Desember 2019, jumlah pemirsa pada suatu program berkurang 13%. Berkurang 13%. Oke. Jumlah pemirsa pada tanggal 14 November ini katanya ada 30 juta. Berkurang, berarti harus kurang dari 30 juta ya sampai akhir 5 Desember. Nah, ini yang ditanya, berapa tanggal 5 Desember jumlah pemirsa akhir? Ya, berarti tinggal 13% dikali 30 juta. Cari dulu berapa, kan gitu tuh. Coret, ya enggak? 13 kali 3, 39 bagi 10 berarti 3,9 juta. Jadi berkurangnya 3,9. Jadi pemirsa terakhir ada berapa? Ya tinggal 30 dikurangi 3,9 jadi 26,1 juta. Yang paling mendekati ya berarti di sana 26 juta gitu. Oke. Terus 18.
Gampang nih, ayo. Akar 48 dikurangi dengan akar 12 dikuadratin. Ayo, gimana nih? Nah, saran saya ngerjain ini jangan masing-masing dikuadratin teh ya, jangan pakai yang amin B dikuadratin ya. Nah, coba akar 48 kita sederhanain. Jadi bentuk akarnya berapa? 48 16 kali 3. Berarti 16 akar 16-nya 4, jadi 4 akar 3. Kan gitu. 12 4 kali 3. Oh, berarti jadi 2 akar 3. Nah, kan gampang gini. 4 akar 3 kurang 2 akar 3 jadi berapa tuh? 2 akar 3 dong dikuadratin. 2 kuadrat 4, akar 3 kuadrat 3. 4 kali 3 12 gitu ya. Oke, gampang. 19 X bulat positif. Oke, dan merupakan kelipatan dari 3 dan 11. Nah, X kelipatan 3 dan 11. Gampang dong ya, pasti X itu pasti kelipatan dari 3 kali 11 gitu aja. Berapa tuh? 3? 3. Ya udah, cari. X itu pasti kelipatan 3. Yang mana tuh? Nah, gitu ya. 20. Y lebih dari 0. Berarti Y-nya positif. Mana di antara berikut yang pasti 0? Y kuadrat katanya 0 enggak? Enggak lah ya, enggak mungkin 0 ya, karena enggak boleh 0 Y-nya. Lebih dari 0 ya berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti nilainya di sini pasti positif. Enggak mungkin 0. Yang kedua, akar Y. Y-nya ambil suatu bilangan yang lebih dari 0, 4 misalkan, akar 4, 2 dong, berarti positif. Biar 0 akar 0, boleh akar 0? Nggak boleh, karena Y-nya harus lebih dari 0. Jadi kalau gitu 2 juga salah. Yang ketiga, seper Y ditambah minus seper Y. Ini seper Y positif, ini minus seper Y negatif. Positif tambah negatifnya bilangan yang sama, ya inilah yang pasti 0. Jadi jawabannya hanya 3 saja. Oke. Nah, itulah untuk kuantitatif tryout yang ke-11. Silakan dipelajari lagi tipe soalnya. Ini relatif tipenya masih sederhana ya, banyak, tapi bukan masalah sederhananya, tapi ambil logikanya ya, cara pengerjaannya. Nah, ada trik-trik di sana mungkin ternyata, dan contohnya kayak 18. Jangan awas. Jangan langsung terpengaruh oleh rumus yang A min B kuadratin. Jadi nanti A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Boleh nggak ngitungnya kayak gini? Boleh. Cuma nanti akan lebih panjang. Gitu ya. Nah, disinilah perlunya latihan. Jadi kapan kita ubah ke seperti ini, kapan harus pakai rumus ini. Gitu loh ya. Nah, dan mungkin tipe-tipe soal yang lainnya. Nah, ini kayak gini. Udah cukup itu. Nggak usah dicari-cari yang lainnya. Oke? Itulah. Silahkan diulangi lagi, pelajari lagi, biar lebih paham lagi. Oke, mungkin itu dari saya. Mohon maaf barangkali ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.